Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati, NIM 1830101140. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya yang sebelumnya, yakni Saudara Egy Kurniawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang B dan C, yakni metode asistensi dan metode tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan yang terlebih dahulu itu poin B, yang mana poin B ini hadis tentang metode asistensi. Metode asistensi ini merupakan proses pembelajaran yang secara langsung melibatkan anak didik dalam proses pembelajaran ini secara aktif. Jadi kita langsung mengajak peserta didik itu untuk ikut serta dalam pembelajaran tersebut. Nah, untuk hadis dan terjemahannya bisa rekan-rekan baca di makalah. Yang di sini langsung saja pada penjelasan atau syarah hadisnya. Nah, pada syarah hadis di sini penjelasannya, hadis ini menjelaskan bagaimana adab memasuki rumah. Nah, di sini diceritakan ada seseorang dari Bani Amir ingin bertemu dengan Rasulullah, hanya minta izin dan tidak minta izin dan permisi ataupun tidak memberi salam, hanya mengatakan bolehkah saya masuk. Nah, di sini Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada pembantunya bagaimana adab dan etika memasuki rumah seseorang. Nah, pembantu di sini yang mengajarkan kepada tamu tersebut yang tadi itu bagaimana adab dan memasuki rumah, adab dan etika untuk memasuki rumah. Nah, jadi kesimpulan dari hadis di atas ini yaitu metode asistensi, yang mana Nabi mengajarkan kepada pembantunya dan pembantu tersebut yang menyampaikan kepada tamu yang tadi. Nah, di sini yaitu metode asistensi, yaitu asisten, memakai asisten yang diajarkan oleh Nabi secara langsung. Nah, selanjutnya pendidikan dapat dipetik dari hadis tersebut adalah sebagaimana kita mempunyai etika dan adab untuk memasuki rumah seseorang dan bertamu. Nah, yang kedua yaitu ketika orang lain tidak tahu bagaimana caranya bertamu atau etika memasuki rumah seseorang, kita ajarkan kepada mereka, kita ajarkan bagaimana cara etika atau adab bertamu ke rumah seseorang. Nah, selanjutnya yaitu hadis tentang metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar di mana seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik tentang bahan pelajaran yang telah diajarkan atau bacaan yang telah mereka pelajari, sambil memperhatikan proses berpikir di antara peserta didik tersebut. Nah, metode ini diajarkan secara langsung, yang mana terdapat feedback antara peserta didik, antara pendidik dan peserta didik nantinya, karena pendidik itu mengajukan pertanyaan dan langsung dijawab oleh peserta didik. Nah, untuk hadis dan terjemahannya bisa rekan-rekan lihat di makalah. Nah, langsung saja pada syarah hadisnya, yakni pada suatu ketika ada laki-laki yang menjelma, untuk hadis dan terjemahannya bisa rekan-rekan lihat di makalah. Nah, langsung saja pada syarah hadisnya. Nah, penjelasan hadis di sini atau syarah hadisnya, yang mana pada suatu malam malaikat Jibril menjelma menjadi seorang laki-laki yang berpakaian putih. Nah, di situ ada juga sahabat bersama Rasulullah. Nah, sahabat di sini tidak menyadari siapa laki-laki tersebut. Nah, di sini malaikat Jibril menanyakan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah. Nah, di sini timbullah metode tanya jawab tadi, yang mana metode tanya jawab antara malaikat Jibril dan Nabi. Selanjutnya, aspek pendidikan dalam hadis tersebut adalah metode tanya jawab inilah yang paling sering dan paling mudah diserap oleh peserta didik, yang mana murid lebih cepat berpikir, aktif dan berproses. Nah, metode tanya jawab ini sebagai respon atau tanggapan dari murid atas apa yang guru bicarakan pada metode ceramah pendidik yang sebelumnya. Nah, metode tanya jawab ini bisa dilakukan antara guru dan murid, murid dan guru, dan itu mendapatkan feedback antara feedback di pembelajaran tersebut. Nah, metode tanya jawab ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan atau pemahaman dari peserta didik tersebut.
Nah, metode tanya jawab ini juga berfungsi misalkan peserta didiknya kurang paham, jadi peserta didik langsung bisa menanyakan kepada pendidik apa yang tidak dipahaminya. Selanjutnya yaitu pelajaran dapat dipetik dari hadis adalah malaikat Jibril, malaikat dapat berubah bentuk atau menjelma bentuk apa saja yang dikehendaki. Nah, adab yang kedua, adab seorang murid terhadap seorang alim yang tawadhu baik dalam sikap maupun ucapan. Nah, selanjutnya penyampaian agama yang dilakukan malaikat Jibril dengan Rasulullah itu terdapat metode tanya jawab di dalamnya. Nah, selanjutnya bagi manusia harus mendekatkan diri kepada Allah dan bahwasanya Allah selalu mengawasi. Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.